Shalom, selamat malam pemuda-pemuda Kristen yang ada di sini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Tentunya harus baik. Mari kita persiapkan hati kita, diri kita untuk masuk dalam ibadah pemuda Kristen pada malam hari ini. Walaupun kita Bapak Ibu saat ini jangan suka untuk bergabung dengan pemuda Kristen Simon. Mari kita dengan sukacita, dengan semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan jadikan corona sebagai alasan untuk berdiam diri. Mari dengan sukacita kita mengangkat pujian Tuhan dan kekuatan. Pujalah Tuhan, Tuhan dan Mazmur.
kepada setiap kami sampai saat ini Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan memulai persekutuan ibadah pemuda pada malam hari ini. Tuhan tuntun berkati, Tuhan tuntun sertai kami ya Tuhan, agar ibadah ini boleh jalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bagaimana teman-teman semua yang di rumah? Masih ada sukacita? Tentunya harus ada. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan, berseru namanya. Mari kita akan ujian bangkit surga nama Yesus. Baik dosa perkataan, perbuatan, atau bahkan dalam tindakan, atau bahkan dalam pikiran kita. Kita yang masih masa bodoh dengan keadaan, bertindak tidak bertanggung jawab, yang justru dapat berakibat bagi diri sendiri, bahkan sesama kita. Selidiki kami Tuhan, lihat hati kami, lihat kehidupan kami. Mari kita akan ujian selidiki hati.
dalam perenungan sabda dan firman Tuhan. Mari kita akan pujian, kusiapkan hatimu Tuhan. Kotong akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum itu mari Kotong berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih banyak. Tuhan kasih kami ini waktu yang sangat-sangat berharga. Terima kasih Tuhan panggil kami masing-masing dengan cara yang berbeda, untuk supaya di saat ini kami punya persekutuan dengan Tuhan. Kami bernyanyi, memuji Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Terangilah kami ya Tuhan dengan cahaya-Mu. Bersuaralah kepada kami, dan kuatkanlah kami juga untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam masa muda kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Beta dikasih tema tentang pemuda dan corona. Pemuda, corona, kira-kira pemuda bikin apa? Kita akan sama-sama lihat dari satu tokoh Alkitab yang namanya Nehemia. Beta ajak kotong untuk sama-sama buka Nehemia pasal 1, Nehemia 1 ayat 1 sampai Nehemia 2 ayat 5. Nehemia 1 ayat 1 sampai Nehemia 2 ayat 5. Kita baca untuk kotong semua di bawah judul Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kisle tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepada aku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit.
Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Karena firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mau merenungkan firman Tuhan ini dan yang mau memelihara hari lepas hari. Shalom. Semua ada baik kok. Berharap demikian ya. Ya, saudara-saudara, apa yang dialami oleh Nehemia dan juga oleh orang-orang sebangsanya ini bukan persoalan kaleng-kaleng. Ini persoalan yang sangat besar. Kalau kita lihat ini cerita, di mana sebenarnya dari ini kisah kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa Israel sementara ada di titik nol, titik terendah sebagai sebuah bangsa. Sejarah Israel dengan jujur sebenarnya kasih tahu kita satu gambaran bahwa kebanggaan satu-satunya yang orang Israel punya ialah bahwa karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Dosen punya kebanggaan lain. Siapa yang dulu kenal orang Israel? Kaum kecil yang kemudian mencoba peruntungan di Mesir, dan di sana mereka kemudian jadi budak. Lalu kemudian Allah mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir, Allah kasih kemerdekaan, Allah ikat perjanjian bersama-sama dengan mereka. Bahkan mereka jadi bangsa merdeka, mereka punya kerajaan sendiri, kerajaan mereka juga jaya. Kebanggaan mereka hanya itu. Tapi sayangnya ialah bahwa ini kisah kasih kita gambaran bahwa di titik ini bangsa Israel ada di bagian terendah. Secara sosiopolitik kita bisa bilang bahwa kebanggaan mereka hilang, runtuh, tidak ada sisa. Mereka kehilangan segalanya, juga kehilangan jati diri mereka. Bangsa yang tidak dihitung, bangsa budak, Allah angkat sampai punya kerajaan sendiri. Kemudian itu kerajaan yang jaya itu diruntuhkan oleh mereka sendiri. Itu dua orang yang terkenal, Rehabeam dan Yerobeam. Itu kerajaan runtuh, pecah bagi dua, kemudian mengalami pembuangan. Mereka harus kembali menjadi budak. Saudara-saudara, generasi Nehemia mengalami kembali apa yang dulu hanya menjadi cerita mereka dari nenek moyang mereka. Nenek moyang mencerita bilang, wih dulu potong di Mesir terlalu susah. Hidup setengah mati, jadi budak. Generasi Nehemia mungkin hanya dengar seperti mitos. Kayak potong sekarang kalau dengar cerita tentang maling kundang. Tapi sekarang apa yang mungkin sulit mereka bayangkan hanya sebatas dengar, sekarang mereka hadapi sendiri. Karena itu kalau kemudian Kotong tanya, seberapa hancur keadaan orang Israel waktu itu dalam kisah Nehemia? Gua bilang sangat hancur. Di sisi mana Sodom hancur? Di bagian mana Sodom hancur? Beta bisa bilang di semua sisi, di semua bagian. Bangsa yang disebut penuh dengan susu madu sekarang menjadi bangsa yang diperbudak. Kalau dulu mereka sulit membayangkan tentang kisah pembuangan atau kisah perbudakan di Mesir, karena generasi Nehemia, generasi yang sudah sangat jauh dari generasi perbudakan di Mesir, sekarang lihat deh mata biji dan rasa sendiri. Bedanya ialah bahwa kalau nenek moyang mereka waktu mengalami perbudakan, keluar dan lain sebagainya, itu mereka alami sambil berproses dengan Tuhan, maka generasi Nehemia yang mengalami tahun-tahun di mana kasih karunia Allah itu tumpah ruah, kita bisa bilang bahwa ini generasi iman-iman instan, dong alami yang susah dulu.
mereka dipaksa untuk bertahan. Siap tidak siap, mau tidak mau, mereka harus menghadapi krisis ini. Nah, saudara-saudara, Nehemia ada dalam hitungan ini. Ada dalam sebuah generasi di mana siap tidak siap, suka tidak suka, rela sonde rela, ada krisis jadi pembangsa. Nehemia Bapa nama Hakhalya ya. Dia termasuk orang yang diangkat sebagai tawanan, bahkan dia punya jabatan sebagai juru minum dari Raja Artasasta. Hal yang menarik dari Nehemia, dia malam waktu mau belajar sama-sama. Dia mau bilang begini, ada banyak reaksi menghadapi krisis. Dan yang bisa kita pelajari ini malam ialah bahwa si Nehemia ini menunjukkan reaksi yang berbeda atau sisi yang berbeda dari kebanyakan orang. Ada sebagian orang yang ketika ditempa dengan krisis, dengan masalah, dengan persoalan, jadi frustrasi, stres, mengeluh. Nehemia justru termotivasi untuk beta bikin apa? Nehemia memilih untuk bertindak baik, bertindak beda. Dia memilih untuk jadi orang yang berani. Dia berdoa, berpuasa, menangis, sambil berhenti di situ. Dia bahkan bikin permohonan di raja, minta ini dan itu. Kalau bisa, kasih beta pulang. Beta mau bangun kembali, beta pun bangsa. Beta mau bangun kembali, beta pun daerah. Saudara-saudara, yang harus diperhatikan ialah bukan semata-mata tentang sikap dan keberanian si Nehemia, tapi sebenarnya yang paling pertama ialah dasar apa atau latar belakang apa yang membuat sampai si Nehemia mengambil reaksi yang berbeda terhadap krisis itu. Ternyata ada suara Tuhan, ada kehendak Tuhan yang mendorong si Nehemia untuk bersikap berbeda. Sekalipun ada krisis yang melanda bangsanya. Ada keresahan terhadap masa depan bangsanya. Ada keresahan tentang masa depan saudara-saudaranya yang mendorong si Nehemia untuk berani ambil tindakan. Hebatnya ialah Nehemia tidak berhenti hanya pada menangisi tragedi. Kenapa ini masalah terjadi? Kenapa ada krisis? Kenapa ada persoalan? Dia maju dan melakukan aksi nyata. Dan tadi beta bilang yang paling penting di pundasar, di latar belakang ialah bahwa Nehemia melibatkan Tuhan. Kau menemukan di pasal 1, di pasal 2, memulai apa-apa, dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia komunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini corona yang hadir di Indonesia pertama diumumkan 2 Maret, kalau salah, melahirkan reaksi yang berbeda-beda. Sekelompok orang memilih untuk sonde buat apa-apa. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Jadi kaum rebahan. Kenapa lu son mandi? Kok corona? Kenapa lu son bikin apa-apa? Kok corona? Pokoknya ini semua hal corona. Kalau bisa son bernapas juga gara-gara corona. Tapi juga ada sekelompok yang memilih untuk cuek. Ada yang bilang, ada corona kok. Sudah ada corona kok mati juga. Jadi tetap jalani hidup kayak biasa. Sama kayak sonde ada apa-apa. Bahkan cenderung ini kelompok memilih untuk malas tahu dengan himbauan pemerintah. Bikin kesan ada apa-apa. Keadaan kayak biasa-biasa. Tapi juga ada kelompok yang kemudian pakai ini waktu ini untuk mulai bikin pertentangan perang antara iman dan akal. Beta ingat awal-awal himbauan pemerintah juga dari majelis sinode
tentang beribadah di rumah, tidak di gereja. Itu FB penuh dengan semua orang so jadi penulis handal. Komentar-komentar ini semua satu babai panjang. Bahkan masih banyak lagi jenis reaksi orang menghadapi ini krisis ini, menghadapi ini corona ini. Saudara-saudara, ini malam sebagai anak muda Kristen, kita kemana? Kita harus bisa menentukan sikap kita. Dan Nehemia menjadi satu teladan bahwa kuasa dan kehendak Tuhan itu harus jadi dasar dan latar belakang kita, daya dorong kita untuk punya respon yang berbeda dengan respon orang yang tidak kenal Tuhan. Corona bisa ada. Corona bisa ancam kehidupan kita yang tertata dengan baik selama ini. Ada yang kasih penelitian bilang sampai 7 Oktober. Tapi yang terbaru kalau salah WHO bilang ini mungkin dia tidak akan hilang dengan segera. Tapi mari sebagai orang muda, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, mari terus kita berjaga-jaga. Ikut taat dengan protokol kesehatan dari pemerintah, sambil terus melakukan hal-hal yang baik. Ada satu orang muda, dia tanya di Bapak, Bapak, kenapa kau tempuh hidup ini penuh dengan masalah? Ini nah, itu nah, ini nah, itu nah. Capek ya. Energi so habis. Tapi masalah so habis-habis. Di Bapak kas duduk dia dan kemudian jawab dia dengan contoh tentang kopi, tentang telur, dan wortel. Beta yakin pasti teman-teman supaya dengar. Dia bilang, anak, lu tahu wortel? Wortel tuh keras. Tapi ketika kena air panas, dia jadi noe. Gambaran orang yang ketika dihantam dengan krisis, dengan persoalan, dia jadi hancur, jadi lemah, dia mengalami kemunduran. Dia kuat. Tapi juga ada telur. Telur, dia pun dalam cairan. Ketika kena air panas, kotor rendam dia. Jadi keras. Itu gambaran orang yang ketika diperhadapkan atau ditempa dengan krisis, dengan persoalan, dia justru cenderung jadi bebal. Dia makin mengeraskan hati. Dan lu tahu kopi? Kopi, dia kena air panas, dia larut, tak campur. Tapi ingat bahwa dalam itu larutan yang baru itu, dia ada rasa dan aroma yang berbeda. Itu gambaran tentang orang-orang yang kemudian berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi bermanfaat, punya dampak di tengah-tengah terpaan krisis. Jadi kawan-kawan pemuda, ini soal pilihan. Mau jadi apa? Mau tanggapi macam bagaimana? Sebab yang namanya krisis akan tetap ada. Beberapa bulan terakhir yang paling heboh ini corona. Tapi sebelum corona ada, sementara corona ada, dan mungkin nanti ketika corona tidak ada lagi, tetap akan ada krisis yang lain, yang muncul dengan cara yang berbeda. Krisis dalam keluarga, krisis dalam ketempuh masa muda, krisis dalam pekerjaan, dalam pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Krisis akan hadir dalam berbagai cerita. Tapi ingat bahwa karakter tiap orang akan terbentuk sepanjang krisis. Tergantung pilihannya. Mau tanggapi macam bagaimana.
Maka mari pastikan bahwa sebagai anak muda Kristen di tengah-tengah krisis corona ini, karakter kita terbentuk menjadi orang-orang muda yang semakin teguh, yang punya hikmat seperti si Nehemia, bukan karena kita, tapi karena kita punya pemahaman yang baik tentang kehendak Tuhan dan karena kuasa Tuhan yang menyertai kita. Beta kasih satu catatan akhir sebagai penutup. Saudara-saudara, sebenarnya apa yang Nehemia buat waktu itu? Dia minta di raja kasih izin beta kembali. Lalu kemudian mulai buat A, B, C, dan D sampai kemudian dia kembali pilih pengkota, dia mulai upayakan untuk pembangunan kembali itu tembok dan sebagainya. Tindakan Nehemia waktu itu sebenarnya dianggap sebagai tindakan kecil oleh sebagian orang. Dan memang kalau ketemu omong realistis, maka yang Nehemia buat tuh kecil. Dia hanya pulang untuk dibangun kembali itu saja. Nehemia ini siapa jika dibandingkan dengan Yesaya, nabi yang menubuatkan kehancuran Israel? Bahkan Nehemia ini juga dituduh sebagai penjilat raja. Dia juga dituduh sebagai orang sombong. Bahkan Nehemia tuh senada apa. Tapi si Nehemia yang kecil itu tidak apatis. Dia melihat hal kecil yang bisa dia lakukan sesuai dengan dia punya kapasitas. Dan yang membuat itu hal kecil menjadi besar ialah bahwa Nehemia mau untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tadi beta bilang, kau temukan di pasal 1, di pasal 2, Nehemia selalu awali dengan doa, dan doa. Sehingga pekerjaan yang kecil dari si kecil Nehemia itu membawa dampak yang besar. Kau tuh ngomong tentang pemuda gereja. Siapa yang hitung pemuda gereja? Seberapa besar kita dapat ruang dalam persekutuan yang lebih besar? Berapa banyak kali suara kita didengar? Banyak diskusi dengan orang-orang muda, kadang dong bilang begini, sudah pemerintah seurus, pejabat tuh, orang besar dong sebuah omong, potong orang muda mau bikin apa? Saudara-saudara, kalau si Nehemia dalam kisah ini dia berpikir begitu, maka dia mungkin tidak akan jadi nabi. Dia menjadi nabi yang bagi beta dia luar biasa. Karena sekecil apapun Nehemia mau tetap ambil bagian dalam perubahan, dalam perbaikan bagi di pembangsa. Mungkin sekarang yang paling real, yang paling dekat dengan kita, yang paling ringan yang bisa kita buat dengan potong tangan ini ialah mari belajar untuk stop menyebarkan berita hoax. Facebook sekarang ini penuh dengan semua orang yang mau menjadi sumber atau penerus berita. Tidak tahu itu betul atau tidak, share saja, bagikan saja, bahkan kirim ke WA group, sebarkan lagi nanti lagi di inbox dan sebagainya. Menyebarkan kepanikan, menyebarkan ketakutan, menyebarkan ketidakbenaran. Mungkin itu hal yang paling real yang kau bisa buat kok, orang-orang muda. Lalu juga yang kedua ialah mari belajar untuk posting hal-hal yang baik. Daripada menyebarkan hal yang tidak kita ketahui di pun kebenaran, daripada menyebarkan hal-hal yang tidak kita ketahui di pun dampak bagi orang lain, lebih baik mari belajar untuk posting hal-hal baik. Ada banyak quote yang menguatkan. Ada bagian Alkitab, mungkin ini kecil. Tapi selama hal-hal kecil itu kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bagi kebaikan banyak orang, beta mau bilang, sebenarnya
itu adalah hal yang besar. Mungkin hal-hal real yang bisa kita buat juga sebagai orang muda ialah mari pakai ini waktu untuk kita jadikan kesempatan perbaiki hubungan dengan orang-orang dalam rumah. Pakai ini kesempatan untuk bantu orang tua dengan pekerjaan dalam rumah. Stop jadi generasi rebahan. Tidur matono malenggang dengan HP dan kemudian sone bikin apa-apa. Kenapa? Oh corona. Mari belajar untuk bertindak dengan hal-hal kecil seperti ini. Saudara-saudara, sekarang kita mau tahu dari mana kalau itu hal besar atau hal kecil. Nehemia sudah mati, baru kita tahu bahwa dia nabi. Nehemia mati ribuan tahun baru nubuatannya mampu kita pahami. Karena selalu hal-hal kecil yang kita lakukan bersama Tuhan, walaupun dia berujung besar, tapi tidak pernah jadi kredit untuk diri kita. Sebagai anak muda, kita hanya mau bikin sesuatu kalau mendapatkan pengakuan. Sebagai anak muda, kadang yang kita cari ialah pujian. Bagian itu tidak ada dalam kamusnya Tuhan. Jadi, malah mari kita belajar untuk buat hal kecil. Belajar memberi sumbangan sekecil apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang mau bilang apa, orang mau komentar apa, orang mau puji, orang mau benci, terserah. Selagi itu sesuai dengan Tuhan mau menghasilkan kebaikan bagi banyak orang, mari kotong buat. Ada satu perkataan Mother Teresa. Salah dia bilang begini, dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Salam sehat, salam semangat, Tuhan memberkati. Baik teman-teman semua yang ada di rumah, kita telah mendengarkan sabda dengan firman Tuhan. Biarlah ke depannya kita dapat menjadi pemuda Kristen yang lebih bertanggung jawab, bertindak dengan taat dan beriman. Kiranya firman Tuhan tadi dapat menjadi pedoman bagi keseharian kita. Mari kita angkat pujian Piku-Piku untuk masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa doa syafaat. Yang pertama, berdoa untuk pemuda Silo, baik dari tingkat jemaat maupun di tingkat rayon dari rayón 1 sampai rayón 8. Yang kedua, untuk bangsa dan negara tercinta. Yang ketiga, pergumulan pribadi, baik untuk keluarga, orang tua yang sedang kerja, mencari kerja, dan berpindah sekolah. Dan yang terakhir, untuk gereja tercinta, gereja Silo yang ada satu Kupang. Bapa kau raja
bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan bersama-sama diajar oleh Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Kami berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Berikanlah bagi mereka ya Allah dalam berbagai keputusan yang harus mereka ambil untuk menangani keadaan ini, membawa kami ke arah yang lebih baik. Kami berdoa bagi semua tenaga kesehatan, para relawan yang memberi waktu mereka, tenaga mereka untuk mengurus para pasien. Bahkan di tempat kami mau berdoa ya Allah bagi semua keluarga-keluarga Allah yang harus menangis berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi karena wabah ini. Tuhan tolong. Kami angkat tangan ya Allah dan memohon Engkau mari turun tangan. Pulihkanlah keadaan kami. Kami berdoa bagi semua rekan-rekan muda dari rayon 1 sampai rayon 8. Masing-masing dengan pergumulan, masing-masing dengan berbagai pertanyaan di usia muda tentang masa depan, tentang pekerjaan, pendidikan, pergumulan dalam keluarga, tentang orang tua, bahkan tentang diri mereka sendiri. Tuhan tolong. Buatlah kami mengerti ya Allah dengan hikmat-Mu bahwa Engkau sementara mengajar dan akan menuntun kami untuk menikmati janji pemeliharaan-Mu tentang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tolonglah kami. Kami berdoa untuk berbagai bentuk pelayanan yang diangkat oleh Majelis Jemaat Silo. Tuhan berikan hikmat, berikan sukacita, kerelaan untuk terus mengabarkan Injil, untuk terus memelihara iman jemaat. Terima kasih banyak Tuhan, ini sembahyang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman semua yang ada di rumah, tiba saatnya kita di penghujung ibadah pemuda pada malam hari ini. Biarlah semangat, sukacita kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan masih ada. Dan untuk masuk untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita nyanyi pujian Aku Nama Tuhan. Aku
Beta persilakan teman-teman muda untuk berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.